Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bermuajahah kegiatan rutin ya di Masjid Al-Haq Bale Endah ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, materi yang akan disampaikan terkait dengan sirah nabawiyah. Peristiwa yang terjadi di tahun kelima kenabian. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada apa di tahun itu? Dalam rangkaian dakwah Nabi. Nabi sudah berdakwah selama 5 tahun. Banyak yang dilalui, terutama hal-hal yang menguji dakwah Nabi. Sampai kemudian diputuskan Nabi harus menyuruh kepada kaum muslimin saat itu untuk meninggalkan kota Mekah. Tinggalkan kota Mekah. Hijrah. Jadi menyuruh berhijrah. Di tahun kelima kenabian ini ada 2 hijrah. Tapi tujuannya sama, tempatnya sama, yaitu ke Abesina, Ethiopia, Habasyah. Dan ini merupakan Bapak Ibu, jadi hijrah dalam Islam di masa Rasul itu yang pertama itu yang langsung diinstruksikan Nabi itu hijrah ke Habasyah. Jadi bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana itu terjadi tahun ke-13 kenabian. Di tahun kelima kenabian ini terjadi 2 kali hijrah. Tujuannya sama, Habasyah. Yang akan dibahas pada malam hari ini bagian keduanya. Tapi kita singgung nanti bagian pertama, karena dalam sejarah itu Bapak Ibu ada unsur kausalitas. Satu peristiwa ini terkait dengan peristiwa sebelumnya. Jadi peristiwa B tidak akan muncul secara syariatnya begitu ya, kalau tidak ada A begitu. Nah, sedikit mengulas. Peristiwa hijrah yang pertama itu terjadi di bulan Rajab. Di bulan Rajab Rasul menyuruh sedikit ya, belasan orang. Kenapa mereka harus meninggalkan kota Mekah? Karena intimidasi, tantangan, teror yang diterima kaum muslimin.
mencari suaka politik. Cek Sunda nama puntennya aku bahasa Sunda ya. Harta meureunnan kurang teu boga, jabatan teu aya, posisi juga tidak ada. Untuk melindungi keislaman itu dari apa? Tidak ada. Makanya berangkat. Nah, di hijrah yang pertama ke Habasyah itu, ikhwatu iman, itu jumlahnya isnai asyara rajulan wa arba'an niswah. 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Jadi hanya 16 orang. Dari Mekah ke Habasyah. Habasyah di mana? Ethiopia. Ethiopia itu apa, di mana? Di Afrika. Bagi bapak dan ibu yang mungkin pernah melihat peta gitu. Ethiopia itu kalau melihat ke peta di mana posisinya? Bu, Pak, lebih dekat dari Mekah ke Madinah daripada dari Mekah ke Ethiopia. Bagi yang sudah melaksanakan haji atau umroh, Mekah Madinah itu jaraknya hari ini jalan sekarang begitu, itu 450 km kurang lebih. Ninggal karena peta skalana paling sabaraha senti gitu. Tapi dari Mekah ke Habasyah itu melintasi lautan. Mentas laut. Yang satu ini di wilayah Asia Barat Daya, yang satu di wilayah Afrika. Mentas. Luar biasa. 16 orang meninggalkan kota Mekah, melintasi lautan. Dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, Syekh Al-Mubarakpuri menyebutkan mereka menggunakan 2 perahu. Belum ada, Pak, kapal besar gitu, nggak ada. Tidak menggunakan mesin, abad ke-7 mesin dari mana kan? Mengandalkan alam saja ya, dengan layar gitu. Dipimpin oleh Utsman bin Affan, ditemani oleh istrinya yang juga merupakan putri Nabi, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Sampai juga ke Habasyah. Nah, itu hijrah yang pertama. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Dalam satu riwayat dikatakan mereka pulang lagi Syawal. Nah, hanya 4 bulan. Dan kepulangannya pun itu korban dari hoax. Jadi ternyata ada hoax juga di masa Rasul itu. Hoax ini, yang 16 orang ini korban dari hoax. Dapat kabar itu penduduk Mekah semuanya sekarang sudah masuk Islam. Oh, kalau begitu kita balik saja ke kampung halaman kita. Sudah tidak ada lagi hambatan. Tak taunya ketika sudah mendekat, cari-cari kabar, itu sama saja, ya udah. Tadinya mau balik lagi ke Habasyah, jauh mereka ini. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, itu yang pertama. Nah, sebelum terjadi hijrah ke Habasyah yang kedua, ternyata peristiwa hijrah yang ke Habasyah yang pertama tadi itu menjadi catatan penting bagi musyrikin Quraisy. Bagi musuh. Kita sudah kecolongan. Sudah kecolongan ajaran yang dibawa Muhammad keluar dari kota Mekah. Sekarang yang mengenal Islam itu lebih banyak lagi, bahkan menyeberang lautan. Nah, apa yang dilakukan berikutnya? Mereka-mereka yang terlibat dengan peristiwa tersebut, dalam hal ini kaum muslimin, harus mendapatkan intimidasi lebih keras. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, pasca perang tersebut dikatakan di sini summashtadda alaihim wa alal muslimina al bala wal adab bin Quraisy. Ishtadda al bala wal adab, semakin keras. Siksaan teror kepada kaum muslimin semakin berat. Kenapa? Ini sebagai hukuman atas mereka kaum muslimin karena berani meninggalkan kota Mekah tanpa izin.
Mungkin bagi kita padahal mantepkeun we atunya, ngurangan gitu, ngurangan pikiran. Tidak, karena orang musyrikin Quraisy berpikir panjang. Ini kalau kemudian Islam sampai keluar dari Mekah berbahaya. Kalau masih berada di Mekah itu dilokalisir. Dilokalisir, tidak akan kemana-mana. Tapi kalau sudah sampai keluar dari Mekah berbahaya. Bagaimana kalau kemudian menggalang kekuatan dari sana? Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena istadda al-bala wal adab, semakin keras hukuman yang diterima kaum muslimin, teror semakin menjadi-jadi. Ikhwatu iman rahimakumullah, bahkan dikatakan di sini asyakku lebih berat. Akhirnya bagaimana? Akhirnya diputuskan kalian kembali lagi berangkat ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah yang kedua ini gelombangnya lebih besar. Kalau tadi berapa orang, Pak? 16 orang, laki-laki 12, perempuan 4. Termasuk putri Nabi Ruqayyah ikut. Yang ini yang sekarang dikatakan dalam riwayat wa fi hadhil marrah hajaru minar rijal salasah wasamanuna rajulan. Laki-laki 83, kemudian perempuan, satu riwayat mengatakan samani asyarah atau tis'a asyarah, 18 atau 19 orang. Katakanlah kita ambil yang paling besarnya 19. 83 ditambah 19. Berapa, Bu? Pak? 100 orang lebih meninggalkan kota Mekah menuju Habasyah. Ini kalau menggunakan bis, 2 bis ini tidak bisa sembunyi-sembunyi. Kalau yang tadi 16 orang bisa susul-lumputan. Ini banyak. Nah, yang kedua ini dipimpin oleh seorang sahabat yang masih belia. Saudaranya Ali yang namanya itu Ja'far bin Abi Thalib. Ini menarik. Kok kenapa anak remaja jadi pemimpin? Nah, nanti kita lihat ibrahnya. Rasul memutuskan engkau Ja'far menjadi pimpinan dari kabilah rombongan ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, Allah pun membuat makar. Mereka sudah mengambil pelajaran, pokoknya jangan sampai terjadi peristiwa yang serupa hijrah yang pertama tersebut kemarin. Berikutnya jangan sampai terjadi. Kecolongan terjadi lagi. Jadi mereka menyusun strategi, pokoknya ulah nepikeun kajadian deui aya pengikut Muhammad meninggalkan kota Mekah, berbahaya. Bagaimana kalau mereka menyusun kekuatan di negeri yang baru, di tempat yang baru, ini berbahaya. Tapi ternyata makar Allah lebih canggih daripada mereka. Berangkat 100 lebih orang ini dipimpin oleh Ja'far berangkat. Dan ternyata baru diketahui keberangkatan rombongan ini oleh musyrikin Quraisy setelah mereka sudah berangkat. Berarti Rasul sudah cantik menyusun strategi. Teu kanyahoan eta nu 100 orang gitu. Ya. Sudah berangkat baru diketahui kayak cenah mungkin kalau bahasa Sundanya itu kamananya si anu teu ningali. Kemana ya si Fulan? Kok nggak kelihatan? Si Fulan kok nggak kelihatan? Nah, dalam 1 hari itu, 1-2 hari itu, selidik, mereka berangkat. Wah, udah. Langsung melaksanakan rapat darurat saat itu, memang tidak dikatakan berapa jedanya. Maka diputuskan 2 orang untuk mendahului rombongan ini menuju Habasyah. 1, Amr bin As. 2, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Bapak kenal dengan, sudah pernah mendengar Amr bin As? Siapa dia?
Ibu pernah mendengar Amr bin As? Nah, cenah Amr bin As di posisi musyrikin Quraisy. Nah, ini belum masuk Islam. Dua orang ini belum masuk Islam. Sahabat ini berikutnya menjadi masuk Islam. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah qabla an yuslima, sebelum mereka berdua masuk Islam, menyerahkan diri ke Islaman. Ihwatu iman rahimakumullah, berangkat dua orang ini untuk menyusul rombongan besar yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ini. Berangkat. Apa misinya? Misinya satu, melobi Raja Habasyah, Najasyi, nama aslinya itu Ashamah, agar menolak kehadiran mereka. Kedua, misinya itu memberitahukan kepada raja di Habasyah, Raja Najasyi, bahwasanya rombongan ini adalah rombongan pemberontak. Itu misinya. Singkat kata singkat cerita, ikhwatu iman rahimakumullah, mereka berangkat, persiapannya luar biasa. Bahkan dikatakan di sini wa ursilu ma'ahuma al-hadaya al-mustatarrifah lin-Najasyi wali biturqatihi. Mereka menyiapkan berbagai macam hadiah untuk Ashamah dan komandan atau panglimanya, bitorqah, orang yang terdekat dengan Ashamah. Ikhwatu iman rahimakumullah, singkat kata singkat cerita, ternyata benar dua orang ini hampir berbarengan sampai ke sana. Jadi rek dicegat, duaan kudu ngalawan 100 orang, eleh atuh, kalah. Udah saja, kita langsung saja datangi kepada raja sebelum mereka nanti melakukan hal-hal yang akan membahayakan kita. Ajaran Islam disebarkan di Habasyah, kita dahului. Hebatnya Amr bin As saat itu, bagaimana caranya agar lobi kita ini kuat. Jadi ketika masuk ke istana itu tidak langsung ke Habasyah, tidak langsung ke Najasyi, tapi mencari orang yang ada di ring satu dulu. Nah, ini politik. Sebelum masuk ke pusat orang nomor satunya, Habasyah 1 gitu. Kalau di kita RI 1, di sana Habasyah 1-nya, masuk dulu ke lingkaran A1-nya dulu. Ada siapa orang yang paling berpengaruh di ring 1 yang mendekat dengan Ashamah ini? Bitorokoh. Nah, ini diajak ngobrol. Perkenalkan tuan, kami dari negeri Mekah, bla 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 bla. Kesini ada rombongan dari negeri kami. Mereka adalah para pemberontak. Ini ada sedikit hadiah dari tokoh-tokoh kami di Mekah, dikasihkan hadiahnya. Bahasa kitanya gratifikasi. Jadi sudah ada gratifikasi saat itu. Iya cenah. Mangga cenah, lumayan cenah gitu. Untuk melunakkan hati ini, memperkuat nanti lobi ke Ashamah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, singkat kata singkat cerita, dapat nih ring satunya. Lumayan nih. Mulai menghadap. Rombongan yang tadi Ja'far sudah masuk ke Habasyah karena memang sudah ada sebelumnya. Silahkan masuk. Jadi tidak sulit karena sudah ada sebelumnya. Nah, ini masuk. Nah, kita lihat ikhwatu iman bagaimana dialog, dan ini bahasan kita adalah dialog antara Ashamah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Berkatalah dua orang delegasi ini didampingi orang istana, bitorokoh. Ayyuhal malak, innahu qaddawa ila baladika gilmanun supaha. Tuan, raja, di negeri tuan telah datang seorang anak yang bodoh. Nyebutnya itu supaha, gilmanun supaha. Kepada siapa? Kepada Ja'far.
sudah hadir di negeri Tuan seorang anak yang supaha dan membawa rombongan yang banyak. Fariqu dina qaumihim. Rombongan ini telah memisahkan diri dengan agama kaumnya. Lam yadkhulu fi dinika. Mereka datang ke negeri Tuan bukan untuk menganut agama Tuan. Agama Ashamah itu adalah Nasrani. Agama Nasrani, mengakui nabinya Isa, kitabnya Injil. Ja'u bidinin ibtada'uhu. Mereka datang ke negeri Tuan dengan membawa agama yang baru. Nah, ini provokasi ini. La na'rifuhu nahnu wala anta. Kami tidak tahu dari mana embrio agama keyakinan mereka ini, dan Tuan pun tidak tahu juga. Cek Amr bin Aste. Qad ba'asna ilaika fihim asyrafu qaumuhum. Kami datang ke sini diutus oleh tokoh-tokoh dari mereka sendiri. Min abaihim wa a'maihim wa asyairihim. Apakah bapak-bapak mereka yang jadi tokoh, paman-paman mereka? Jadi kami ini bukan orang lain, utusan dari keluarga mereka. Cek Amr bin Aste. Apa tujuannya? Agar kemudian engkau Tuan menyuruh mereka balik lagi ke Mekah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Selesai menyampaikan lobby tadi, bitorokoh yang sudah dikasih hadiah nyarios. Nah ini hebatnya. Kata tadi orang ring 1 tadi mengatakan begini, Sodaqa ayyuhal malak. Tuan, yang diucapkan oleh 2 orang delegasi ini adalah kalimat yang benar. Nah, ikhwatu iman ini kan pinter nih. Pinter. Jadi eta heula nanti yang dukungan heula gitu untuk meyakinkan. Ini orang saya meyakinkan saya. Tuan, yang mereka ucapkan ini benar. Tuan harus hati-hati dengan rombongan yang banyak dari Mekah ini. Mereka ini benar. Aslimhum ilaihima. Tuan, coba serahkan saja mereka kepada 2 orang ini supaya dibawa lagi ke Mekah. Tapi ternyata ikhwatu iman rahimakumullah, Raja Najasyi bukan raja yang baru kemarin sore jadi penguasa. Raja Ashama ini dikenal sebagai seorang malikun adilun, raja yang adil. Walaupun ini muncul dari orangnya, istananya, tapi tidak serta-merta ya atuh jung titah balik we, tidak. Sekedap cenah, sebentar. Tuan berdua Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi sudah menyampaikan, diperkuat oleh orang kami, orang istana, tapi sebentar. Saya penasaran, ingin mendengar kesaksian, ucapan dari orang-orang rombongan besar ini. Nah ini mungkin ini bagian dari makar Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, fa arsa ilal muslimin wa da'ahum fahadaru. Dipanggillah rombongan tadi, ngabring ke istana. Kemudian siapa amir kalian? Saya Tuan. Ja'farlah dipanggil sebagai jubirnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, mulailah dialog terjadi. Ashamah mengatakan seperti ini, faqala lahum. Ashamah berkata kepada rombongan yang besar, yang saat itu Ja'far menjadi jubirnya, ma hadad dinul ladzi faraqtum fihi qaumkum. Tuan-tuan, kami mendapatkan berita tuan-tuan datang kemari jauh dari Mekah ke negeri kami itu, faraqtum fihi, kalian telah memisahkan diri dari agama kaum kalian. Dan tuan-tuan datang kemari itu ternyata bukan untuk menjadi pengikutku, memasuk ke dalam agamaku. Waladina ahadum min hadihil milal. Bukan tuan-tuan ini. Jadi apa maksud kedatangan tuan? Begitu. Ja'far bin Abi Thalib, bapak dan ibu, mutakallim anil muslimin, sebagai jubir dari kaum muslimin, menjawab ucapan dari Ashamah yang sudah
termakan isu tadi dari Amr bin As dan tadi orang ring satunya yang mengatakan bahwasanya rombongan ini pemberontak, sudah berpisah dengan kaumnya, mengkhianati agama kaumnya dan sebagainya. Dijawablah oleh Ja'far. Apa jawaban Ja'far? Ayyuhal malak, wahai raja yang agung, kunna kauman ahlu jahiliyah, kami ini adalah kaum jahiliyah, na'budul asnama wa na'kulul maitata. Ketika kami hidup bersama kaum kami di masa jahiliyah itu, menyembah patung, memakan bangkai, na'til fawahisha, naqta'ul arham, nasi'ul jiwar, ya'kulu minal qawiyyu ad-dha'ifa. Kami ini memutuskan silaturahmi, masalah sedikit saling bunuh, perang di antara kami itu. Ada kaum As, kaum Hujraj dalam sejarah dituliskan. Kemudian yang kuat memakan yang lemah. Terus disampaikan. Hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna, sampai kemudian datang seorang nabi, seorang rasul kepada kami. Uniknya, hebatnya, anehnya, nabi ini mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan kaum kami. Na'rifu, pertama kami perlu jelaskan dulu siapa nabi ini, bukan orang lain. Nabi ini dari kaum kami. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasabnya. Wasidqahu, kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu, kami tahu keamanahannya. Soleh orang ini Tuhan. Kemudian apa yang diajarkan? Sidqil hadis, adaul amanah, silaturahmi, husnul jiwar, kafu anil maharim. Nabi ini mengajarkan kepada kami di antara sesama tetangga, jangan saling memusuhi, tidak boleh saling menghina, menyuruh berkata jujur, menyuruh menjaga amanah, hal-hal yang positif. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ini panjangnya, saya akan ringkas saja. Nah, kemudian beliau ini mengatakan, Tuhan yang kami sembah itu terlalu banyak salah, harus satu yang disembah itu. Dan itu sudah kami sembah, Allah sudah ada, cuman beliau mengatakan satu yang harus disembah itu, jangan yang lain. Kemudian kami membandingkan antara kehidupan jahiliyah yang seperti tadi, saling bunuh, saling hina, saling ejek, yang kuat mengalahkan yang lemah, membunuh dan sebagainya. Yang ini sebaliknya, memberikan keadilan, memberikan pengayoman, kesamaan dan sebagainya. Ngeunaheuh ieu, maka kami kemudian memilih yang ini. Nah, itu singkatnya. Ihwatu iman rahimakumullah. Kenapa kami berangkat ke sini? Nah, itu kan alasan lanjutnya. Kenapa kami berangkat ke Habasyah? Karena kami di negeri sana itu diintimidasi, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Dalam riwayat yang lain, ikhwatu iman, Ammar bin Yasir dibakar keluarganya. Bapaknya dibakar, Yasirnya, ibunya, ibu Ammar disiksa, Sumayyah, dan Ammarnya sendiri disiksa. Bilal bin Rabah, Khobab bin Arad, banyak sekali. Ada yang sampai cacat badannya, bahkan sampai ada yang meninggal. Kami tidak kuat. Maka kami berangkat ke negeri Tuhan karena kami mendengar dari Nabi kami, di negeri ini ada seorang raja yang adil. Ada seorang raja yang demikian memberikan keadilan luar biasa kepada rakyatnya. Kami mencari suaka politik ke negeri Tuhan ini. Ini maksud kedatangan kami Tuhan ke negeri ini. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, ketika sudah dijelaskan detail siapa, bagaimana ajaran nabinya, apa maksudnya, dijelaskan oleh Ja'far. Cuman asama ini ima buating akuan gitu. Buating ima ngaku gitunya, ngabohong buating.
Tapi Asamah mengatakan begini, hal ma'aka mimma ja'a bihi indallahi anillahi bi syai'. Coba Tuan, tadi Anda mengatakan nabi yang Tuhan sampaikan itu menyuruh menyembah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Coba apa buktinya? Apa buktinya kalau ajaran Nabi Tuhan tadi itu benar? Coba beritahukan kepada kami. Ja'far ikhwatu iman rahimakumullah mengatakan, "Na'am, baik Tuan, kami akan sampaikan buktinya." Dan ternyata buktinya itu membacakan surat Maryam. Jadi yang dibacakan oleh Ja'far itu Bapak dan Ibu surat Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Terus sampai, karena surat Maryam ini sudah turun di Mekah sebelum peristiwa ini terjadi. Dibaca surat Maryam itu oleh Ja'far. Hampir selesai Bapak dan Ibu, Pabaka menangis. Siapa yang menangis? Raja. Dalam riwayat dikatakan Pabaka wallahi wan najasi hatta ihdallat lihyatuhu. Menangislah Raja Ashamah ini sampai si janggutnya itu basah. Oh, berarti jenggotan Ashamah. Ini rajanya jenggotan. Menangis. Padahal Ashamah ini bukan muslim. Dibacakan surat Maryam menangis. Nah, coba Pak, kenapa menangis? Kira-kira. Padahal kan bukan muslim. Ibu, kenapa menangis Ashamah? Padahal kan bukan muslim, dia seorang Kristen Nasrani. Informasi yang dibacakan oleh Ja'far itu terkait ajaran yang diyakininya. Siapa Maryam itu? Kan dalam surat Maryam bisa dilihat oleh ikhwatu iman. Terkait kehidupan Maryam, terkait kehidupan Zakaria, terkait Isa, bagaimana mujizat Isa. Ini yang kemudian membuat Ashamah menangis. Nah, geningan informasi teh sarua. Apa yang kalian sampaikan sesuai dengan ilmu yang aku miliki. Itu yang membuat Ashamah itu menangis. Aku ini seorang Nasrani, dan informasi terkait ajaran Nasrani tadi ada pada Anda. Itu yang membuat menangis. Nah, inilah ikhwatu iman rahimakumullah. Babaka, dan yang menariknya dalam hadis ini, wabakat asaqifatuhu hatta ihdallu masahibihim. Orang-orang, para rahib, para pendeta yang ada bersama Ashamah ikut menangis sampai mushafnya itu basuh ku caib mata. Nah, ikhwatu iman, ketika sudah mendengar itu, summa qala lahum Najasi, berkatalah Najasi kepada Ja'far, inna hada walladhi ja'a bihi Isa liyukhrija min mashkatin wahidah. Ini adalah yang aku terima dari ajaran Isa dulu. Dari mana kok utusan ini tahu Maryam itu begini, Zakaria itu begini, Zakaria punya anak Yahya seperti ini, Maryam punya anak Isa seperti ini, kelahiran Isa itu tanpa ayah. Kemudian Isa bisa mendapatkan keistimewaan-keistimewaan, berbicara dengan bahasa kaumnya ketika dalam buayan, menyembuhkan yang penyakit kusta, menyembuhkan yang buta, menghidupkan yang mati. Kok kenapa ini bisa tahu? Padahal Anda ini bukan seorang Nasrani. Ini yang membuat haru Najasi. Ketika mendengar jawaban dari Ja'far tadi, terutama ketika dibacakan surat Maryam, sudah, keputusannya sudah ada. Apakah aku akan terima
saran dari Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah bersama tadi orang istana yang terkena rayuan dari dua orang ini, atau aku memutuskan sendiri mengikuti hatiku? Dan ternyata dalam hadis dikatakan, dalam riwayat dikatakan, intaliqa, kalian berdua pulang ke Mekah. Itulah jawaban Ashamah. Jadi tos ngadangu sudah mendengar bacaan Al-Quran Ja'far membacakan surat Maryam, ikhwatu iman, tidak panjang lagi yang dilakukan oleh Najasyi. Intaliqa, ya, musanna, intaliqa, kamu berdua pulang ke Mekah. Dan Ashamah mengatakan, wallahi, demi Allah, la usallimuhum ilaikuma, aku tidak akan menyerahkan rombongan ini kepada kalian berdua. Dengar cadas Pak Amr bin As teh. Padahal sudah memberikan hadiah yang banyak. Geus ngolo ieu, ngalobi itu, merayu A, B, C, D, mental semuanya. Gara-gara informasi tentang Maryam, tentang Isa, tentang Zakaria, tentang Yahya yang ada dalam surat Maryam yang kemudian disampaikan kepada Ashamah. Di sini ilmu sudah ada, kandungan Injil sudah ada. Nah, geningan match gini, udah kamu benar berarti. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya mereka pun mati kutu. Tripartit ini mati kutu. Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, Ashamah dengan Bitorokoh tadi dengan para pengikutnya, dan Ja'far dengan kaum muslimin. Akhirnya mental yang mereka berdua ini. Pulang kalian ke sana. Ikhwatu iman rahimakumullah, setelah itu apa yang dilakukan oleh dua orang delegasi ini? Mereka kemudian berdiskusi. Alah, gagal ya diplomasi teh. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam riwayat yang lain, ikhwatu iman rahimakumullah, Amar mah ngotot, Amr bin Asma, urang isuk cobaan deui nya. Besok kita datangi lagi raja, kita lakukan lobby lagi. Cuman kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, la taf'al, jangan. Kita sudah ketahuan. Ya, kita sudah kalah, jangan. Ikhwatu iman rahimakumullah, dikatakan la taf'al, jangan. Nah, tapi ternyata Amr kekeh we. Kemudian hari besoknya mereka datang, Amr datang lagi ngalobi ka raja, Tuan, mereka ini begini. Sudah mental. Aku sudah putuskan kalian pulang. Yang mereka sampaikan itu semakin meyakinkanku bahwasanya nabi yang mereka katakan Muhammad itu benar adanya. Tidak mungkin informasi terkait Maryam, terkait Isa, terkait Zakaria muncul kalau bukan dari seorang nabi. Dan ini Bapak dan Ibu, di rangkaian sirah berikutnya di tahun ke-10 kenabian nanti, ya Bapak dan Ibu, itu Nabi mengalami, kalau ini Nabi yang mengalami, kalau ini Ja'far. Jadi peristiwa yang sama. Tidak mungkin mengetahui peristiwa tentang Maryam, tentang Isa kalau bukan Nabi. Itu ucapan dari seorang Nasrani namanya Adas. Ketika Nabi ke Taif, di Taif dilempari batu, tadinya bermaksud ngabambrangkeun, cek Sunda nama, karena merasa berduka, ditinggal mati oleh Khadijah, ditinggal mati oleh Abu Thalib, mengajak anak angkatnya Zaid bin Haritsah, "Hayu urang ka Taif, urang dakwah di ditu." Sugan we bangsa Taif menerima, ternyata tidak, dilempari batu. Nabi kemudian pulang setelah sekitar 9 hari tinggal di Taif, pulang. Di tengah jalan mau pulang ke Mekah, istirahat di sebuah tempat, bertemu dengan seorang budak namanya Adas. Nah, Adas ini bertanya, "Tuan dari mana?" "Kami dari Mekah." Ditanya ku Nabi, "Ari, Anda dari mana?" "Saya ini dari sebuah negeri namanya Ninawa." Terjadi dialog Nabi dengan Adas ini karena Nabi disuguhan anggur.
Pas pada diamkeun maca bismillah. Bismillah cek adas teh. Nah, cenah Tuhan mengucapkan kalimat seperti itu. Nah, ku Nabi ditanya balik. Tuhan dari mana? Kami ini dari Ninawa. Ku Nabi dijawab, Ninawa itu adalah negeri tempat Nabi Yunus bin Matta hidup. Kaget adas. Nah, cenah apaleun? Tuhan siapa? Kenapa Tuhan tahu terhadap Nabi kami Yunus bin Matta ini? Dijawab ku Nabi, huwa akhi wa ana nabiyyun. Yunus itu adalah saudaraku dan aku ini nabi. Nah, kemudian terucap kalimat dari adas, tidak mungkin ada manusia yang tahu informasi terdahulu kalau bukan dia itu nabi, termasuk terkait dengan Yunus. Nah, jadi terulang lagi peristiwa. Najasyi dengan Ja'far, tidak mungkin manusia biasa mengetahui bagaimana Maryam, bagaimana Zakaria, bagaimana Isa. Tidak mungkin, pasti dia itu nabi. Maka Najasyi mengatakan kepada rombongan yang 2 orang, pulang kamu ke sana. Aku tidak akan serahkan rombongan ini kepada kalian. Nah, lobby dilakukan yang kedua kali, tetap gagal. Bahkan dikatakan, Raddu alaihima hadayahuma fala hajatali biha. Cenah aya beja maranehna mere hadiah. Nah, gratifikasi balikeun. Disuruh dikembalikan. Nyogok mun Pak bahasa urang nama. Siapa di antara kalian mungkin begitu yang mendapatkan hadiah dari orang-orang ini? Abdi, balikeun. Disuruh dikembalikan. Jadi akhirnya 2 delegasi tadi, Amr bin As mental, tidak berhasil. Kata Ashamah kepada Ja'far, tinggallah kalian di sini sekehendak kalian. Aku akan menjamin kehidupan kalian. Ikhwatu iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Ashamah ini tercatat dalam sejarah. Dan itu yang kemudian menyelamatkan rombongan ini dengan ayat Quran. Dibacakan surat Maryam. Tapi kade ulah disimpulkan, lamun hayang salamet maca surat Maryam we, sanes. Ya, bukan, tidak ke sana maksudnya. Tapi ada informasi yang penting yang diterima oleh Ashamah. Kok kenapa orang ini tahu? Padahal jarak antara zaman ini dengan Isa itu 500 tahun. Belum ada rekaman YouTube, Bu, saat itu. Belum ada video, rekaman masa, belum ada. Kok kenapa bisa tahu? Ini yang kemudian membuat Najasyi, tidak mungkin Muhammad itu manusia biasa. Pasti dia itu nabi. Maka dari hal itulah diputuskan, kalian rombongan Ja'far ini tinggal di sini. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah itu memang dalam sejarah tidak disebutkan apakah seluruh penduduk Najasyi ini masuk Islam, tidak. Hanya yang terdapat dalam sejarah itu Ashamah yang kemudian menyatakan masuk Islam. Nah, apa isyarat keislamannya? Itu ketika Ashamah ini meninggal dunia. Jadi Ashamah meninggal dunia, Nabi mendapat kabar dari Jibril, saudaramu Muhammad nun jauh di sana meninggal dunia. Kemudian kata Rasul kepada para sahabat, akhriju, kalian semua keluar. Ada Pak Rasul? Saudara kita meninggal dunia di negeri sana. Siapa Rasul? Ashamah. Kemudian Rasul melaksanakan sholat gaib. Nah, ini yang kemudian menjadi di asal muasal syariat sholat gaib. Khawatir di sana tidak ada yang menyolatkan. Terjadilah syariat sholat gaib. Sementara tadi uskup-uskupnya tidak disebutkan dalam sejarah apakah mereka menyatakan masuk Islam atau tidak. Ya, wallahu alam, tidak terbaca dalam sejarah. Yang pasti ini Ashamahnya ini yang kemudian menyatakan keislaman. Apa ibrohnya? Nah, kita lihat sekarang masuk ke berikutnya, ibroh dan pelajaran dari peristiwa ini. Yang pertama, ikhwatu iman rahimakumullah, apakah hijrah ini keinginan Nabi
apakah perintah ini keinginan Nabi, berangkat kamu ke Habasyah? Jawabannya bukan. Nah, atuh hijrah ke Madinah nu deket. Kok kenapa harus jauh? Nah, ini gambaran dari wahyu, perintah dari Allah. Kenapa tidak hijrah ke Madinah yang dekat saja? Nabi kan hijrah ke Madinah, tidak ke Habasyah. Kenapa tidak ke Madinah? Ini adalah perintah dari Allah, karena ternyata syariat Islam harus juga sampai ke sana melalui rombongan ini. Dan memang betul, mereka inilah yang kemudian menjadi delegasi duta-duta Islam di negeri Afrika. Tersebarlah di sana. As-Samah masuk Islam di masa itu dan terus menyebar. Hikmah yang kedua dari peristiwa ini adalah, kok kenapa yang dipilih itu Ja'far? Ja'far itu, Pak, Bu, itu adik kandung atau saudara kandung dari Ali. Ali ketika masuk Islam itu kan masih belia. Ja'far teh saudarana gitu. Dan ternyata ini pun sama bagian dari tuntunan wahyu. Terulang, Rasul menginstruksikan komandan pimpinan itu, anak muda masih belia ketika terjadi di tahun ke-11 Hijriah. 10 ke-10-11 Hijriah. Waktu itu ekspedisi militer dipimpin oleh seorang pemuda namanya Usamah bin Zaid. Mereka banyak yang protes, naon cenah Nabi teh ieu loba nu kalolot atuh. Aya Umar, ya. Ada yang lain, ada Khalid mungkin yang lain. Kenapa kok enggak mengangkat ini? Rasul tidak, sudah dia yang menjadi komandan. Nah, ini menggambarkan apa yang Rasul arahkan. Rasul sudah mendapatkan bimbingan, arahan, kemudian tuntunan. Dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hikmah yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata makar manusia itu lemah dibandingkan makar Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dua orang tadi, Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah, masih kafir saat itu, diutus lobi Najasyi, ajak dia agar mengusir, berikan hadiah, berikan berbagai macam tadi gratifikasi, tapi ternyata mentok. Makar Allah lebih hebat. Dan itu terbukti ya Pak ya, sekarang sedang ramai ya di media ya. Wah, itu luar biasa itu. Kabongkar we geningannya. Geus ditutup-tutup gitu. Makar Allah lebih hebat dibanding makar manusia. Korbannya banyak. Bintang jenderalnya 3 ya yang jadi korban. Makar Allah lebih hebat. Tidak ada. Kalau Allah menghendaki terbuka, akan terbuka. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Kalau Allah menghendaki terbuka, terbuka. Dan inilah hikmah yang paling penting dari peristiwa antara hijrah ke Habasyah yang kedua ini. Setelah itu bagaimana lanjutannya? Dakwah Rasul terus dilaksanakan. Hanya ternyata memang intimidasi dan teror semakin kuat diterima oleh kaum muslimin. Ikhwatu iman rahimakumullah, demikian ini kita ngaji ini sirah ya khusus terkait sirah Nabi. Mudah-mudahan dapat menjadi pengetahuan buat kita semua bagaimana perjalanan hijrah Habasyah, hijrah yang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, berhasil sukses di Habasyah. Walaupun dakwah Islam saat itu harus terus dilaksanakan terutama di kota Mekah. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.